proses yang dialami oleh Nabi Adam semuanya itu adalah proses mendidik, ya, pendidikan untuk menjadikan beliau itu sebagai orang yang memiliki kualitas seorang khalifah. Sesungguhnya perbuatan dosa itu adalah menganiaya diri sendiri. Kadang-kadang dosa kita menyebabkan kesehatan kita justru menurun, ya. Kadang-kadang dosa kita menyebabkan rezeki kita terhambat. Kadang-kadang dosa kita membuat keluarga kita berantakan. Kadang-kadang dosa kita membuat sistem sosial kita jadi kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, bersyukur pada Allah kita lagi-lagi bisa dipertemukan dalam program Cangkir Tasawuf. Kali ini adalah episode yang ke-99. Kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kaji ini Allah memberikan barokah kepada kita semuanya, dan itu menjadi petunjuk, ya, hikmah bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ini bagian dari proses kita untuk terus meningkatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah yang menjadikan kita kapanpun kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas tentang doa taubat dari Nabi Adam beserta Ibu Siti Hawa. Kebetulan di program Islam Futuristik kita sedang mengkaji tentang kisah Adam dan Hawa itu, dan kemudian munculnya peradaban di planet bumi ini, ya, peradaban manusia modern di planet bumi ini. Nah, ada salah satu fragmen yang menarik untuk kita kaji di Cangkir Tasawuf ini terkait dengan doa taubat dari Nabi Adam itu. Bagaimana sudut pandang Cangkir Tasawuf, ya, memahami atau mengkaji doa Nabi Adam itu. Sahabat sekalian, Allah menceritakan hal itu di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Sebetulnya ini rangkaian, ya, ayatnya, cerita tentang bagaimana Nabi Adam diciptakan, kemudian dibentuk di dalam rahim, kemudian malaikat disuruh bersujud, kemudian iblis membangkang dan seterusnya, ya, sampai kemudian Nabi Adam itu tergelincir karena dirayu, digoda, ya, dirayu oleh setan sehingga melanggar larangan Allah. Nah, setelah itu yang menarik kemudian bahwa setelah melakukan pelanggaran itu, Nabi Adam itu justru kemudian dipilih oleh Allah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memanajemeni bumi ini. Nah, tentu itu secara filosofis sangat menarik bahwa salah satu tes ujian Nabi Adam untuk menjadi seorang khalifah itu ternyata melewati sebuah pelanggaran. Dan kemudian oleh Allah disebut sebagai menganiaya diri sendiri, dan kemudian bahkan digambarkan tersesat begitu, ya. Tetapi kemudian dikatakan kemudian Allah memilihnya dan menerima tobatnya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Sehingga ini sangat menarik untuk dikaji hikmahnya. Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di balik peristiwa itu terkait dengan ujian yang diberikan kepada Nabi Adam itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami
kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Menarik ayat ini, saya sengaja memenggal ya di bagian doanya ini saja, karena cerita tentang Nabi Adam dengan segala macam kisahnya, ya penciptaan sampai pelanggarannya itu sudah kita bahas atau bahkan sedang kita bahas di Islam Futuristik, program yang berbeda. Nah di sini kita ingin mengaji tentang hikmah yang terkandung di dalam doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam ketika bertaubat itu. Nah di situ dikatakan qala, mereka berdua berkata. Jadi bukan hanya Nabi Adam, tetapi Adam dan Hawa, karena memang yang melakukan pelanggaran adalah mereka berdua itu. Tetapi diwakilkan kepada Nabi Adam sebagai kepala rumah tangga. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Ya, di situ dimulai dengan kata Rabbana dzalamna anfusana. Kalau kita melakukan kajian secara mendetail, maka kita bisa mengambil dimulai dari kata Rabbana itu. Ayat ini dimulai dengan kata Rabbana, dan itu pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, ya, doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Nanti saya tunjukkan ayatnya bahwa itu adalah kalimat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam untuk melakukan pertobatan. Dimulai dengan kata Rabbana. Ini menarik karena kata Rabbana, Rob, ya, Rob itu adalah sebutan kepada Allah yang maha memelihara, maha memproses, maha mendidik. Ya, misalnya di dalam surat Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, Allah mengajarkan di situ ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, ya, Tuhan seru sekalian alam. Cuman kalau kita sebut hanya sebagai Tuhan, ya, maka kita tidak mendapatkan makna kedalamannya. Sesungguhnya kata Rabb itu bermakna yang maha mendidik. Artinya ketika kita menyebut atau menggunakan kata Rabb, ya, Rabbana, itu terkandung di dalamnya nuansa bahwa Allah itu sedang mendidik kita. Dengan peristiwa itu ada sebuah proses yang bertujuan, ya, tertentu untuk mendidik kita. Termasuk yang dilakukan pada Nabi Adam, bahwa pelanggaran, ya, yang dilakukan oleh Nabi Adam dan kemudian beliau itu diajari untuk bertobat, itu sesungguhnya adalah proses pendidikan. Proses pendidikan bukan sebuah kecelakaan, ya. Ada sebagian dari kita menganggap pelanggaran Nabi Adam itu adalah sebuah kecelakaan. Sehingga ada yang mengatakan seandainya dulu Nabi Adam itu tidak melakukan pelanggaran, wah kita ini keturunannya Nabi Adam itu masih ada di surga loh. Kayaknya nggak begitu. Karena sejak awal Nabi Adam itu memang didesain untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Nah itu oleh Allah diberitakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah mengabarkan kepada malaikat akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Jadi desainnya sudah skenario besar bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya akan dijadikan khalifah, ya. Silahkan detailnya Anda lihat di program Islam Futuristik. Saya di sini cuma ingin menegaskan bahwa proses yang dialami oleh Nabi Adam semuanya itu adalah proses mendidik, ya, pendidikan untuk menjadikan beliau itu sebagai orang yang memiliki kualitas seorang khalifah. Yang itu sudah diujikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk ujian intelektualitas ketika beliau diajari tentang sains, ilmu pengetahuan. Dan kemudian diuji oleh para malaikat atau disampaikan kepada para malaikat.
Kemudian malaikat mengakui. Nah, yang kedua adalah ini, melakukan pelanggaran, ya, berdosa. Bahkan digambarkan dan tersesatlah Adam, begitu ya. Tetapi kemudian diajari oleh Allah untuk bertobat dengan kalimat-kalimat tobat itu. Nah, dimulai dengan kata Rabbana. Wahai Tuhan yang maha mendidik seluruh alam, termasuk kita, termasuk manusia. Jadi sifat-sifat Allah yang katakanlah misalnya bernuansa keras, bernuansa menghukum misalnya ya dikarenakan sebuah kesalahan, itu sesungguhnya adalah bagian dari proses mendidik. Jangan digambarkan misalnya nih Allah murka, Allah marah, ya Allah menghukum. Itu sebagai sebuah sifat Allah yang seperti manusia, sakit hati, marah yang begitu ya, pingin menyakiti orang lain atau balas dendam. Bukan begitu. Semua itu ada di dalam wadah sifat Allah yang maha mendidik, Ar-Rabb. Ya. Nah, ketika kalimat ini dimulai dengan Rabbana, nah itu menunjukkan kepada bahwa Nabi Adam ini sedang berproses dididik oleh Allah. Rabbana dzolamna anfusana. Nah, di situ kemudian dilanjutkan dengan dzolamna anfusana. Zolim, kami telah zolim ya Allah kepada diri kami sendiri. Jadi menarik ini, di dalam Islam perbuatan dosa itu sesungguhnya digambarkan sebagai perbuatan yang menganiaya diri sendiri, merugikan diri sendiri, mencelakakan diri sendiri. Perbuatan dosa apapun ya itu tidak pernah menurunkan, merendahkan sifat Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, maha besar, maha berkuasa dan segalanya. Tidak berkurang sedikit pun dengan perbuatan dosa makhluk-makhluk di seluruh jagat raya ini termasuk manusia. Ya, Allah itu maha kaya, tidak kurang suatu apapun. Nah, kalau kita ini melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, sesungguhnya perbuatan dosa itu adalah menganiaya diri sendiri. Kadang-kadang dosa kita menyebabkan kesehatan kita justru menurun. Ya. Kadang-kadang dosa kita menyebabkan rezeki kita terhambat. Kadang-kadang dosa kita membuat keluarga kita berantakan. Kadang-kadang dosa kita membuat sistem sosial kita jadi kacau dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya di kalimat ini terdapat makna bahwa dosa itu adalah sebuah perbuatan dzolamna anfusana, menganiaya diri sendiri. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan seandainya ya Allah, ya Rabb, jika Engkau tidak mengampuni, ya, wa illam taghfir lana, mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami. Nah, menarik. Jadi Nabi Adam kemudian bermohon kepada Allah, memohon pengampunan, memohon kasih sayang. Kenapa? Karena sudah menganiaya diri sendiri. Jadi positioning Allah, positioning Tuhan terhadap makhluknya itu seperti itu. Bukan kemudian sekali lagi balas dendam, ya, mengazab itu dalam arti seperti manusia yang sakit hati dan kemurkaannya adalah untuk memuaskan kemarahannya, bukan. Di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, kalau kita belajar secara holistik kepahaman tentang sifat-sifat Allah, maka puncak dari sifat Allah itu adalah maha pengasih dan maha penyayang yang kemudian memelihara, mendidik seluruh makhluknya untuk mencapai tujuan tertentu berupa kesempurnaan. Sehingga di dalam Islam, proses keislaman kita itu adalah menuju dari sifat yang rendah kepada akhlakul karimah, kepada sifat yang tinggi. Kualitas hawa nafsu menjadi kualitas nafsul mutmainnah. Nah, dosa-dosa itu cuma menurunkan kualitas kita saja menjadi nafsul hawa, nafsu yang suka merusak. Yang merusak diri sendiri, yang merusak lingkungannya, yang merusak keluarganya, yang merusak tatanan hidupnya. Itulah dosa. Nah, di sini kemudian ada pengakuan yang itu menjadi pelajaran buat kita,
bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa telah melakukan menganiaya dirinya sendiri. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, ya, kemudian dan tidak menyayangi kami, maka kami ini termasuk orang yang merugi, ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami ini akan menjadi orang yang merugi. Jadi bukan Allah yang rugi, maksudnya begitu. Kerugian itu ada pada diri kita sendiri. Nah, disinilah sebetulnya pelajaran yang sangat mendalam yang harus kita pahami secara proporsional, bahwa kenapa Allah itu melarang, ya, seseorang untuk melakukan perbuatan dosa, itu dikarenakan kita ini akan rugi sendiri. Ya, seperti kita ini merusak lingkungan, yaitu berbuat dosa. Maka lingkungan itu akan membalas kita dengan reaksi. Kalau hutannya digunduli misalnya, ya, dipotong, kemudian tidak dikompensasi dengan penghijauan kembali, dengan reboisasi, apa yang terjadi? Alam akan rusak, suhunya akan menjadi lebih panas, kelembaban udara menurun, kemudian terjadi tanah longsor, terjadi banjir, kalau diteruskan lagi musim berikutnya banjir bandang, dan seterusnya. Planet buminya pun mengalami kerusakan. Nah, itulah gambaran dari berbuat dosa. Ya, jadi sebuah perbuatan yang sebetulnya efeknya itu akan kembali kepada kita sendiri, merugikan kita sendiri. Nah, mohon ampun kepada Allah itu adalah mohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan, ya, menghilangkan efek negatif itu. Menghilangkan efek negatif ditambahi dengan menyayangi, mohon dikasih sayangi oleh Allah, sehingga kalau sudah diampuni, gitu ya, watarhamna, gitu, maka diberi rahmat oleh Allah, disayangi oleh Allah, supaya tidak menjadi orang yang rugi, kena dampak dari perbuatan dosanya sendiri. Ya, sangat menarik. Doa yang disampaikan atau dilantunkan oleh Nabi Adam ketika beliau bertobat kepada Allah. Nah, itu kemudian oleh Allah digambarkan di ayat yang lain bahwa Nabi Adam itu diajari oleh Allah tentang tata cara bertobat, ya, dengan kalimat-kalimat pertobatan itu. Di surat Al-Baqarah ayat 37 Allah menginformasikan tentang hal itu, di mana Allah mengajarkan kalimat pertobatan kepada Nabi Adam itu. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah menginformasikan dalam ayat ini bahwa pertobatan itu diajari oleh Allah dengan beberapa kalimat, ya, termasuk petunjuk-petunjuk yang lain. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha penyayang. Artinya sekali lagi terhadap orang-orang yang berdosa, Allah itu bukan malah ingin merendahkan, menghinakan, menyakiti, mengazab dalam konteks seperti sifat-sifat manusia yang kadang balas dendam, melainkan itu dalam konteks mendidik. Kenapa? Karena Allah itu sesungguhnya Maha penerima taubat dan Maha penyayang, Tawwabur Rahim, ya, penerima taubat dan sangat penyayang kepada kita. Sayangnya kita ini nggak mau disayang kadang-kadang, atau nggak nyadar, ya, bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada kita, sesungguhnya sangat menyayangi kita, sedang mendidik kita supaya kita ini berkualitas lebih baik. Dengan kualitas yang lebih baik, maka yang datang kepada kita itu yang baik-baik. Kalau kualitas kita buruk, ya yang datang buruk-buruk lah. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kualitas kita jelek, ya pasti yang datang yang nggak enak-enak. Dari teman kerja kita ya disindir lah, dimarahi, nggak dijadikan dalam teamwork. Kemudian oleh atasan juga ditegur, dimarahi, bahkan mungkin bisa sampai dikeluarkan. Ya gampangannya begitu. Bahwa Allah itu sedang mendidik kualitas kita supaya menjadi lebih baik. Karena hidup ini sesungguhnya cuma memantaskan diri. Kalau diri kita pantas menerima rezeki banyak, maka rezeki itu datang banyak.
Kalau kita memantaskan diri kita untuk sehat, ya maka kita akan sehat. Kalau kita memantaskan diri untuk dihormati orang, disayangi oleh orang lain, ya dicintai oleh orang lain, maka ya itu akan berdatangan. Begitu saja sebetulnya. Bahwa beragama sesungguhnya adalah memantaskan diri. Maka kata Rasulullah, aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak supaya kita ini pantas, ya dengan akhlak yang baik, kita ini pantas untuk menerima segala sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima tobat. Kalau sudah bersalah ya sudahlah. Tapi segera bertobat, segera ingat Allah, ya itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Segera ingat Allah, bertobat dan tidak melanjutkan perbuatan itu karena dia sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan tidak merugikan Allah sama sekali kecuali merugikan dirinya sendiri. Nah, yang demikian ini dikabarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya, tentang orang yang diminta untuk segera bertobat mohon ampun kepada Allah. Di surat Ali Imran 133 itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk segera mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itu ada kaitannya dengan orang yang bertakwa. Karena ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang dengan mudahnya menyadari kesalahannya dan kemudian mohon ampun kepada Allah. Nah, itu diceritakan kriteria orang bertakwa itu di 134 dan 135. Ya, 134-nya kita tidak bahas. Yang langsung terkait dengan pertobatan Nabi Adam itu ada di surat 135-nya sebagai salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah, difirmankan Allah di surat Ali Imran 135 ini. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu sedang mereka sudah mengetahuinya. Jadi ayat ini memberikan gambaran yang lebih melebar lagi tentang kaitannya orang-orang yang bertobat, ya beristighfar, bermohon ampun kepada Allah dengan orang-orang yang disebut sebagai bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang ketika dia berbuat keji, ya fahisatan aw dzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya sendiri. Nah, ini nyambung dengan ceritanya Nabi Adam tadi, doanya Nabi Adam. Dzalamna anfusana, menganiaya diri sendiri. Di ayat ini diceritakan orang yang melakukan perbuatan keji yang tidak baik dan menganiaya dirinya sendiri. Maka dia itu segera ingat kepada Allah. Zakarullah, langsung ingat pada Allah, ya Allah salah saya. Saya telah menganiaya diri saya sendiri. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia mohon ampun, ya, ingat dan segera mohon ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah? Kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa dan efeknya besar, ya, kadang-kadang merusak kesehatan kita sendiri, atau merusak rumah tangga kita, atau merusak tetangga, merusak masyarakat. Efeknya besar, sudah di luar kontrol kita, tidak mampu lagi mengatasi itu.
ya maka kita segera ingat Allah, mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah, bertobat, yang dengan pertobatan itu kemudian Allah menerima tobat kita, menyayangi, merahmati kita, dan kemudian menghilangkan efek dari dosa itu. Nah, kemudian penutupnya ayat ini mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak meneruskan perbuatan dosanya itu dikarenakan dia sudah mengetahui. Artinya ya sudahlah ya, kalau sudah terlanjur berbuat dosa, sudah kejadian, segera mohon ampun, bertobat, dan jangan diulangi, jangan diteruskan, apalagi nanti diulangi. Kalau diulangi lagi nanti efeknya tambah besar, dan tambah besar. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah, bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Manusiawi, berbuat dosa itu manusiawi, sejak Nabi Adam sudah berbuat dosa. Tetapi ya itu ada grade-nya dosa itu. Ada dosa yang tidak sengaja, itu langsung diampuni oleh Allah karena tidak sengaja. Ada dosa yang tidak mampu mengendalikan diri. Nah itu ya diminta untuk melakukan istighfar, mohon ampunan pada Allah. Ada dosa yang disengaja. Wah ini lebih besar lagi ya, harus taubatan nasuha. Karena kalau tidak maka itu akan menjadi perilaku dan itu akan membahayakan dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Nah, orang bertakwa itu apapun jenis dosa yang sudah dilakukannya maka dia segera bertobat dan dia tidak melanjutkan perbuatan dosa itu dikarenakan dia sudah mengetahui bahwa itu efeknya adalah menghancurkan, merugikan dirinya sendiri. Oke ya, jadi ayat ini menarik karena memberikan gambaran yang lebih holistik, lebih komprehensif. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutupnya saya ingin mengutip ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Di mana Allah menggambarkan ada orang itu sudah berbuat dosa ya, kemudian mohon ampun tapi berbuat dosa lagi, mohon ampun berbuat dosa lagi, disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas. Apa sikap Allah terhadap orang-orang yang seperti ini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat sekalian, ayat ini luar biasa menggambarkan tentang betapa Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu terhadap hamba-hambanya yang sedang diproses, sedang dididik, ya, diajari untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi kadang-kadang kita ini manusia ya, seringkali lupa, katanya manusia itu tempatnya lupa. Apalagi setan ya, iblis dan setan itu terus mengganggu kita, menggoda kita. Merayu untuk terpleset ke dalam perbuatan dosa yang sesungguhnya itu adalah merusak kita sendiri. Itu kan dendam tuh ya. Sudah kita bahas di Islam futuristik. Iblis dan pasukannya ya, bangsa jin itu banyak yang dendam kepada Adam dan keturunannya dan kemudian berusaha menggelincirkan. Nah, itu sifatnya adalah menyakiti kita, menghancurkan, merusak. Tetapi Allah itu menjaga kita dan kemudian ngajari kepada Nabi Adam dan kita semua. Ujung-ujungnya adalah kalimat pertaubatan ya. Karena kalau ya sudahlah, sudah tergelincir gitu ya, tersesatkan, berbuat dosa, maka ujungnya itu tidak ada lain adalah memohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah supaya diampuni dan diselamatkan dari efek yang negatif dari perbuatan dosa itu. Nah, ayat ini itu dengan sangat menarik menceritakan Allah yang Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang itu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ini sudah offside gitu, sudah kebangetan kata orang Jawa.
Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa, menganiaya dirinya sendiri, apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah, terhadap kasih sayang Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni semua dosa. Semua dosa, dosa apa saja itu diampuni oleh Allah. Ada yang ya tidak sengaja, yang tidak mampu mengendalikan diri, yang sengaja bahkan. Kalau kita ini mohon ampun kepada Allah, ya bertobat, berjanji tidak melanjutkan, pasti diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Bahkan ketika berbuat syirik pun, ketika berbuat syirik ya dia berdosa tidak terampunkan. Tetapi kalau dia kemudian bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa syiriknya itu, ya Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang pasti mengampuninya dan menyayanginya. Itu sudah terbukti di zaman Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah itu sebelum masuk Islam banyak yang syirik, yang ngikuti agama yang ada di zaman kegelapan itu. Di bangsa atau kaum Quraisy itu, mereka nyembah berhala dan sebagainya, syirik. Tidak terampunkan ketika sedang melakukan kesyirikan dan kemudian meninggal, ya tidak terampunkan. Tetapi kalau kemudian mohon ampun, bertobat kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya penutup dari kajian kita di ayat surat Az-Zumar ayat 53 ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kita. Sudahlah dengan dosa apapun, datanglah kepada Allah, mohon ampunan kepadanya dan mohon bimbingan supaya dididik menjadi orang yang semakin baik, semakin baik dan kapanpun kita kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.